Kita satu dalam doa, terpujilah Allah yang hidup, Allah yang ajaib luar biasa. Kami kagum dan hormat kepadamu, Allah yang memampukan kami berdiri di hadapan tahta kasih karuniamu di hari Sabat yang diberkati ini. Kami bersama semua orang percaya di berbagai tempat, kami sedang menaikkan pujian penyembahan kepadamu. Dan di hari ini juga firman-Mu disampaikan di mana-mana, termaksud di tempat ini. Oleh karena itu hamba berdoa, Tuhan urapi hamba-Mu dan segenap umat-Mu ini. Ampuni dosa kami, supaya tidak menjadi penghambat untuk kami menerima berkat sukacita yang datang dari Tuhan melalui firman-Mu. Seutuhnya waktu pemberitaan ini, dari awal sampai selesai, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang siap diberkati dalam nama Yesus kita berkata, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat terkasih. Shalom. Puji Tuhan, saya mengucap syukur saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu jemaat sekalian untuk berbagi berkat. Ini adalah khotbah saya di ibadah yang kedua di gereja ini, ya, di Best Church Jakarta. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan mengkhotbahkan bagian yang lain dari yang saya khotbahkan di ibadah satu. Saya akan mengajak kita membuka Alkitab sama-sama di dalam Efesus pasal 5. Ayat 18 sampai ayat 20. Efesus 5 ayat 18 sampai ayat 20. Mari Bapak Ibu jemaat kita perhatikan ayat ini dan kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Yang berbahagia adalah saya dan saudara yang nanti setelah mendengarkan penjelasan firman Allah, dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Iman bertumbuh dari pendengaran. Baru mendengar iman sudah bertumbuh. Apalagi melakukan, pertumbuhannya akan menjadi berlipat kali ganda. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan menyoroti secara khusus sebenarnya ayatnya yang ke-20 ya. Yang berbunyi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saya mengangkat bagian ini dengan judul mengucap syukur sebagai gaya hidup orang percaya. Tapi kenapa saya membacanya dari ayat 18? Karena mengingat tema besar dari gereja Best Jakarta ini selama bulan ini adalah iman yang Iman yang merindukan kekudusan Tuhan, ya. Iman yang merindukan kekudusan Tuhan. Nah, saudara-saudara, makanya saya baca dari ayat 18 karena ayat 18 mengingatkan kita tentang pentingnya orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayat itu mengkontraskan antara penuh Roh Kudus dan mabuk anggur atau mabuk alkohol. Kalau mabuk anggur atau mabuk alkohol itu orangnya menjadi tidak terkendali. Gara-gara mabuk orang bisa kehilangan kesucian. Gara-gara mabuk tuan bisa menghamili pembantu. Gara-gara mabuk orang bisa celaka dan mengalami kematian yang mengerikan. Karena mabuk membuat orang menjadi tidak terkendali. Sedangkan kepenuhan Roh Kudus membuat orang justru sebaliknya terkendali.
Jadi kenapa kita harus penuh Roh Kudus? Apalagi kata perintah di dalam Efesus 5 ayat 18 itu dalam bentuk ya present. Artinya dia dalam bentuk saat ini, sekarang. Kalau aorist yang lampau. Tapi kalau present berarti sekarang. Mau baca kapanpun dia bilang sekarang. Sekarang harus kepenuhan Roh Kudus. Dan kalau kita belajar urut-urutan. Bagaimana kok orang tahu-tahu bisa kepenuhan Roh Kudus. Itu dimulai dari orang itu dilahir barukan dulu oleh Tuhan. Setelah itu dia mendapatkan iman. Dia percaya kepada Yesus. Dan pada waktu dia percaya kepada Yesus, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Waktu dia dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka dari waktu ke waktu dengan Roh Kudus yang sudah termeterai di dalam dirinya itu, dia akan terus meminta supaya hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Itu artinya dikuasai atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan menarik. Salah satu manifestasi kepenuhan Roh Kudus adalah dalam ayat yang saya baca itu salah satunya adalah mengucap syukur. Ini hal yang kelihatan sepele. Tapi kita perlu ingat Tuhan selalu mengerjakan atau sering mengerjakan hal-hal besar dimulai dari hal-hal sepele. Hanya 5 roti dan 2 ikan tapi dampaknya besar. Kelihatan sepele. Hanya dari rasul-rasul yang beberapa diantaranya latar belakang nelayan tak terpelajar. Tapi bikin heboh satu dunia. Amin. Tuhan sering melakukan sekali lagi hal-hal yang besar dari hal-hal yang sepele. Mengucap syukur dianggap sepele oleh beberapa orang. Saya harap bukan oleh jemaat di tempat ini. Karena ada sesuatu yang luar biasa di balik kebiasaan orang percaya mengucap syukur. Apa dasarnya orang mengucap syukur? Tidak lain tidak bukan karena bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada kita. Amin. Dasar orang mengucap syukur adalah kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Terlalu luar biasa dalam kehidupan setiap orang percaya. Saudara, bagaimana tidak? Saya di ibadah 1 saya ingatkan kita ini datang tidak bawa apa-apa, lahir tidak bawa apa-apa. Kalau kita punya apa-apa katakanlah kekayaan. Semua kekayaan itu datangnya dari Tuhan. Tidak boleh ada orang mengatakan oh ini karena kekuatanku, tidak ada. Di dalam Ulangan 8 ya ayat 17 semoga saya tidak salah. Seingat saya ayat ini mengingatkan seputaran itu. Oh tepat. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18 di bagian awal. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan seterusnya. Jadi semua ini dari Tuhan. Makan, minum, pakai, semua dari Tuhan. Alkitab bilang perhatikan burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai. Tapi Allah pelihara, Allah beri makan. Apalagi kita orang percaya. Dulu saya mau menikah dengan istri saya. Saya mendapatkan tantangan luar biasa karena banyak orang mempengaruhi istri saya. Beliau seorang ASN dan hari ini juga melayani Tuhan, juga sebagai pendeta. Tapi dulu awal-awal, wah dia berat sekali. Karena orang yang memberi masukan bilang, kalau nikah dengan dia makan apa? Saya bilang memang kalian makan apa selama ini? Kan kita juga makan pasti nasi, ya, ikan kuah asam lah ya kan. Kan tidak ada yang makan kuah gelang mas, itu kan tidak ada. Jadi banyak yang kasih masukan ke beliau supaya jangan nikah dengan saya. Mel Atok itu pendeta GSJA. GSJA itu salah satu gereja karismatik ya. Kalau di luar negeri namanya AOG, Assembly of God. Dia bilang, teman-temannya orang-orang dekatnya bilang, mau nikah dengan pendeta Mel Atok makan apa? Itu pendeta tidak ada gaji. Kalau gereja-gereja tertentu kan gajinya jelas. Setiap bulan dapat gaji. Nah pendeta kayak Mel Atok gaji
Tidak ada tiap bulan, itu hidup hanya dari iman katanya. Jadi mau makan apa? Saya bilang Nona dengar. Nona nikah dengan beta, Nona bahagia. Beta jamin. Kita sembah Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Apalagi cuma makanan di meja makan. Hello. Dia Allah yang hebat, dia Allah yang luar biasa. Dan banyak masukan-masukan. Saya kasih tahu sama istri saya waktu itu masih pacaran. Saya bilang kita hidup. Kita pasti hidup. Jangan dengarkan mereka. Mau nikah atau tidak? Hah? Kalau tidak mau dengar dalam kamus saya tidak ada catatan mengemis cinta. Mau atau tidak? Tapi andai kata dia bilang tidak mau, saya mati di situ. Untung beliau juga bilang, mau, haleluya, aman. Kalau dia bilang tidak mau, pingsan saya. Saya juga kadang-kadang hanya orang Kuba bilang manangga ratak, move doang. Pas dia bilang iya pingsan, haleluya. Saya bilang kita hidup lah, ya kan. Saudara, Tuhan cukupkan segala sesuatu. Napas kehidupan yang saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, hela cuma-cuma pagi ini, itu pemberian Allah. Amin. Itu bukti kebaikan Allah, bukti kasih Allah. Ayub 12 ayat 10. Ayub pasal 12 ayat 10. Sama-sama baca 1, 2, 3. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Dan itu tombolnya di atas tuh. Saya sudah singgung di ibadah 1. Dia tekan di atas, putus di bawah. Amin. Orang nafas di tangannya. Jadi saya dan Bapak Ibu masih hela nafas percuma. Maksudnya hela nafas cuma-cuma. Mazmur 150 ayat 6 mengatakan apa? Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Itu ayat bunyi begitu. Jadi kalau masuk tarik nafas, ingat. Itu bukti kebaikan Allah. Puji dia, bersyukur kepada dia. Kita bernafasnya tidak bayar. Ada orang tertentu karena COVID atau yang lain sebagainya. Apalagi waktu COVID itu. Harus bantuan O2. O2 yang satu tabung yang tingginya kayak mimbar ini. Itu berapa tahun lalu 2,5 juta. Saya nggak tahu sekarang. Apa sudah 5 juta kali ya. Nah itu kalau ketergantungan beberapa bulan. Ya lu kali aja 5 juta. Setiap tabung. Sedangkan kita yang di sini tariknya free, enak. Amin. Orang lain tarik bayar. Bahkan ada tuh yang ketergantungan sampai beberapa tahun. Setiap kali dia ulang tahun orang menyanyi. Selamat ulang tahun. Dia stres. Kenapa? Saya ulang tahun bayar ini. Ngerti gak saudara? Orang lain kayak kita yang tidak tergantung dengan O2. Kita ulang tahun orang menyanyi kita senang. Bersuka cita. Yang ketergantungan O2 nyanyi stres dia. Iya kau haleluya tapi saya bayar. Kan begitu. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini bukti kasih Tuhan. Apalagi keberhasilan yang kita kerjakan semua karena Tuhan. Ini bukti kasih Allah. Ya. Firman Allah selalu mengingatkan bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Paulus mengatakan aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Tapi bukannya aku, tetapi kasih karunia Allah. Jadi semua betul-betul karena Tuhan. Dan bukti kasih terbesar dari Tuhan kepada kita adalah Bapak Ibu Jemaat. Dia memberikan Yesus bagi kita. Amin. Bukan hanya persoalan pangkat, kedudukan, makan, minum, pakai. Dia berikan Yesus bagi kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara bayangkan saja. Jiwa kita ini, nyawa kita. Itu harganya terlalu mahal. Tidak dapat dibandingkan, tidak dapat ditandingkan dengan harta dunia apapun. Saudara tahu harga satu nyawa berapa?
Tidak bisa pakai kekayaan seluruh dunia pun tidak bisa. Saya buktikan dengan beberapa data. Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Ayat 8 bilang begini jemaat. Ayat 8. Ya, yang dalam kurungnya ya. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Kenapa? Ayat 9 bilang begini. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Berarti harga satu nyawa itu mahal sekali. Tidak peduli itu nyawa pembantu sekalipun. Bahkan nyawa orang gila sekalipun. Saudara pernah dengar cerita Yesus memindahkan setan-setan dari satu orang yang sudah gila terikat legion itu. Yesus pindahkan ke 2000 babi. Saudara bayangkan 2000 babi. Ayo kita hitung sekarang. Babi satu ekor berapa? Biar kita main ekonomi sekarang ya. Babi satu ekor berapa? Saya tidak tahu di Jakarta ya. Di NTT itu di Sumba kalau urusan adat babi cukup mahal. Lebih mahal lagi di Papua. Ada babi cuma segini 30 juta. Kalau agak lebih besar 50 juta. Bayangkan 50 juta kali 2000. Berapa tuh? 100 M. 100 miliar. Yang tukang hitung uang di sini siapa-siapa sih? 100 M. Yesus andai kata kita pakai standar harga babi di Papua. Lalu kita kalikan dengan 2000 babi pada waktu itu. Yang dipindahkan ke dalam, setan yang dipindahkan ke dalam 2000 babi itu. Saudara bayangkan berarti bagi Yesus orang yang sudah kerasukan setan, yang sudah gila, yang sangat berbahaya pun nyawanya sangat mahal. Saya tidak bilang harga satu nyawa itu 100 M, bukan. Tapi saya sedang menyoroti bagaimana Yesus melihat satu nyawa itu sangat berharga. Amin. Bayangkanlah kalau babi itu babi saudara dan yang gila itu juga keluargamu. Pilihan ada padamu, pilih babi atau keluarga gila. Kebanyakan di antara kita bilang biar aja dia gila ntar juga mati. Daripada 100 M harus habis karena ini gila, mending kalau sembuh beneran, ya enggak? Takutnya kita sudah korban 100 M, 2 minggu kelihatan baik, minggu ketiga dia menyanyi, aku masih seperti yang dulu, masih gila. Ya, kalau tahu begini mendingan si gila yang mati, ya enggak? Itulah hati manusia berdosa, amin. Tapi Yesus kan beda cara lihatnya. Makanya Yesus rela dimaki-maki oleh pemilik babi itu demi satu nyawa ini. Wow. Kenapa saudara? Karena harga kita terlalu mahal, bukan 100 M. Tidak bisa dinilai. Matius 16 ayat 26 itu ayat bilang begini, sama-sama baca. 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi apa? Kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada, tidak bisa. Kenapa? Kekayaan seluruh dunia tidak mampu menandingi harga satu nyawa. Maka untuk bayar satu nyawa, bahkan nyawa semua orang berdosa yang mau percaya kepada dia, harus bayar pakai Yesus. Harga kita adalah harga Yesus. Siapa yang bisa hitung berapa sih harga Yesus? Tidak bisa. Dia anak Allah, dia pemberian terbaik yang ada pada Bapa yang Bapa berikan kepada kita. Dan berita baiknya, kalau anaknya saja dia berikan kepada kita, apalagi yang lain kebutuhan kita, jangan takut. Roma 8 ayat 31 dan 32. 31 bilang begini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 32 sama-sama. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Makanya ada orang bilang, Anda punya semua tapi tanpa Yesus Anda tidak punya apa-apa. Anda belum punya apa-apa tapi Anda memiliki Yesus. Anda memiliki segala-galanya. Haleluya. Maka
Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukti kasih Allah terbesar inilah yang membuat hidup orang percaya dipenuhi dengan apa? Syukur, 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 syukur. Dan menarik, menurut Efesus 5 ayat 20 tadi, mengucap syukur dikaitkan dengan dua hal. Tunjukkan kembali Efesus 5 ayat 20 yang kita mau bahas lebih dalam. Ucaplah syukur senantiasa. Itu kaitan pertama. Yang kedua, atas segala sesuatu. Jadi mengucap syukur itu dikaitkan dengan senantiasa dan segala sesuatu. Senantiasa itu artinya kapan saja, bukan kapan-kapan. Kita mengucap syukur kadang-kadang sih ada orang tertentu yang mengucap syukur kapan-kapan. Pas ada berkat, haleluya. Ini ayat bilang kapan saja. Mau pagi, siang, hampir pagi, malam, tengah malam, kapan saja kita harus mengucap syukur. Dalam segala sesuatu, segala keadaan. Saudara-saudara, segala keadaan. Kondisi apapun. Kalau kondisinya enak, nyaman, ya gampang orang bilang haleluya, puji Tuhan. Lagi nyaman, lagi enak, hati lagi senang, berkat lagi banyak, cuan lagi banyak, haleluya terus. Ketemu orang langsung GBU, orang balas GBI. Dia pikir tanya gereja mana? GBU, GBI, GAB, apa sih ini? GBA, GBU, GBA. GAB ya, Gereja Anugerah Bethesda, GAB. Saya udah khotbah di Surabaya, di sini masih lupa nih nama. Saya familiarnya BES. Ya, GBI, GAB. Gereja Anugerah Bethesda, ya kan? Nah, saudara, itu kalau lagi zona nyaman, semuanya lagi baik-baik saja. Haleluya terus. Bersorak terus, nyanyi terus. Pertanyaannya, bisakah kita bersyukur dalam keadaan yang tidak enak? Yang tidak baik. Saya ketemu banyak orang. Saya pernah mendoakan orang di rumah sakit. Yang saya mau doakan ini sakitnya dikit, ngeluhnya banyak. Sakitnya dikit, ngeluhnya. Ini di kelas 1 ya. Bukan di VIP begitu ya. Jadi itu ada dibatasin hordeng, ada orang lain lagi. Kan kelas 1 kan. Jadi saya lagi doakan buat rekan pelayanan saya yang sakitnya dikit, ngeluhnya banyak. Ini. Iyo. Saya datang sama begini. Saya bilang, diam dulu. Nah, saya paling darah tinggi kalau lihat yang begini nih. Emosi saya, sakit dikit, banyak. Jadi saya doain, sementara saya doain, pas Amin masih bincang-bincang, di sebelah hordeng ini ada suara opa-opa, sudah orang tua, kalau kayak kungkung gitu, udah tua-tua kan. Nyanyi, ku tahu Bapa peliharaku, dia baik. Dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Waktu saya dengar itu, saya intip hordeng. Kalau di NTT bilang Maloi. Jakarta nggak tahu apa ya, pokoknya Maloi, haleluya. Ada opa langsung bilang anak pendeta. Mereka panggilnya anak pendeta karena masih muda kan. Aduh hormat opa, sakit apa kok muji Tuhan terus. Kain putih dari batas kaki nggak kelihatan, tutup sampai hampir di dada sini. Opa sakit apa Pak Pendeta? 2 jam lagi kaki kiri akan diamputasi. Potong putus karena sakit gula. Wow. 2 jam kaki mau dipotong putus. Tapi masih nyembah Tuhan sambil berkata, ku tahu Bapa peliharaku. Ini iman nih. Ini orang yang tahu bersyukur. Beberapa bulan kemudian saya diundang di salah satu gereja. Pas sebelum khotbah masih puji-pujian, saya ingat lagunya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sementara nyanyi, saya nengok ke kiri begini. Ada orang di kursi roda lagi semangat. Oh, saya orang Kuba bilang keker bye-bye. Saya keker bye-bye. Opa yang tadi. Itu opa
mau ada kaki puji Tuhan, kaki mau diamputasi 2 jam lagi puji Tuhan, kaki tinggal 1 tetap menyanyi. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Ini baru iman. Segala sesuatu. Mengucap syukur itu bukan kapan-kapan, tapi kapan saja dan keadaan apa saja. Amin, kekasih Allah. Tema besar kita mengatakan iman yang merindukan kekudusan Tuhan. Saya pikir salah satu hal yang tidak bisa dihindari dari proses iman yang merindukan kekudusan Tuhan itu adalah gaya hidup mengucap syukur. Karena untuk mencapai kekudusan Allah di dalam kehidupan seseorang tidak mudah. Ada proses-proses, ada kesakitan-kesakitan, ada pemurnian, ada pembentukan. Nah, di saat pembentukan keadaan tidak nyaman itu, kita mau diajar pagi ini, kita harus tetap bisa bersyukur. Bagaimana caranya? Yang pertama, teladanilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu bukan hanya ajar kita, ayo bersyukur, bukan. Dia beri teladan. Dan Tuhan Yesus dalam beberapa nats Alkitab memberikan contoh. Dia bersyukur bukan tunggu hal-hal spektakuler, hal kecil. Katakanlah 5 roti 2 ikan itu ya. Saudara tahu 5 roti 2 ikan itu? Bagi murid-murid, apalah artinya ini? Mereka bilang begitu. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 6. Mulai ayat 7 lah. Bilang begini, ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Karena ini yang tercatat 5.000 laki-laki. Belum tercatat perempuan dan anak-anak. Ingat yang dicatat itu laki-laki doang. Karena pengaruh budaya paternalistik kan. Di mana laki-laki lebih ditonjolkan. Seperti contoh. Orang yang masuk Bahranu itu ada 8 orang. Sampai hari ini kita hanya tahu 4 nama 4 orang dan laki-laki semua. Nuh, Sem, Ham, Yafet. Istri Nuh nggak ada yang tahu. Saya pernah khotbah di Rote itu. Saya tanya siapa yang tahu nama istri Nuh? Ada yang angkat tangan. Siapa? Ibu Nuh. Ya Ibu Nuh. Namanya kok Ibu Nuh, Ibu Nuh. Ibu Nuh juga punya nama kali. Enggak, namanya siapa? Tidak tahu, pokoknya Ibu Nuh. Yang dicatat cuma lakinya doang. Nuh, Sem, Ham, Yafet. Sampai hari ini tidak ada yang tahu siapa nama ibu Abraham. Nama papanya orang tahu, Tera. Kalau ditanya di Rote lagi bilang, pasti Ibu Tera. Nah, ini kacau nih. Yakub punya anak itu yang tercatat 13, satunya perempuan. Disebutin memang namanya Dina. Tapi seiring berjalan waktu tidak ada suku di Israel nama suku Dina, nggak ada. 12 suku doang dan itu laki-laki semua. Itulah budaya paternalistik. Laki-laki lebih ditonjolkan. Tapi kita bersyukur dalam Yesus sebenarnya itu sudah dirobohkan. Tapi konteks pada waktu itu 5 roti dan 2 ikan, hanya 5.000 laki-laki yang dicatat, belum perempuan dan anak-anak. Banyak penafsir memprediksikan bahwa itu antara 12.000 sampai 20.000 orang tuh yang hadir waktu itu. Nah Filipus bilang 200 dinar mau ngapain? Padahal 200 dinar itu beli dapat banyak loh. Tapi sudah mulai dengan apa? Mengeluh. Coba kita lihat ayat selanjutnya, 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini? Anda bayangkan murid lagi ngomong. Tapi 5 roti dan 2 ikan ini mau ngapain? Lalu Yesus kasih teladan ke mereka. Perhatikan ayat 11. Langsung ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu. Maksudnya 5 roti itu. Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ketika murid-murid mengeluh, mau bisa apa ini dikit banget, ngapain? Yesus kasih contoh sini, kasih. 5 roti 2 ikan dia mengucap syukur, terjadi mujizat, multiplikasi, pelipat gandaan. Orang makan sampai kenyang-kenyang, sisanya 12 bakul. Saya nggak tahu itu anak siapa itu anak itu. Tapi saya berimajinasi aja, kemungkinan mamanya titip bekalnya, bilang kau bawa 5 roti 2 ikan nih, Tuhan tuh khotbah kadang-kadang lama. Jadi kalau lapar makan aja loh.
Ini imajinasi saya. Namanya, oh iya dong, nyambung dong. Ibu mana sih yang gak perhatian sama anaknya? Pergilah kau khotbah, mati-mati dalam khotbah. Gak ada begitu. Iya kan? Pastilah, ini analisa saya nih ya, imajinasi saya ya. Ini 5 roti 2 ikan, kalau Tuhan khotbah kelamaan, lu icip-icip aja udah. Iya kan? Ternyata dia dengar ini masalah kan, ini anak luar biasa loh. Kok kenapa jadi murid-murid yang ikut Tuhan begini lama kok jadi punya iman cetek begini. Maka dia bilang udahlah punya saya aja kok. Saya percaya kok dia pembuat mujizat kok. Ini imajinasi saya nih. Maka terjadilah mujizat itu kan. 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul kan. Anak ini kaget dia pulang. Dia kasih tahu mamanya, mama tahu tidak berita good news from Galilea. Haleluya. Ini kata peristiwa mungkin sekitar Galilea kali ya. Mama itu 5 roti dan 2 ikan yang mama kasih itu Tuhan ajaib mama. Saya kasih ke Tuhan Yesus bikin mujizat mama. Itu belasan ribu orang makan mama, 5.000 laki-laki belum lagi. Perempuan sama anak-anaknya. Mamanya tidak percaya. Lu jangan bercanda, pingsan mamanya. Mamanya pingsan. Sisa berapa bakul? Itu 12 tuh kasih siapa? Dulu ada guru sekolah minggu bilang, sisa berapa bakul? 2 bakul, berarti 1 murid 1 bakul. Enak aja modal siapa? Kenapa mesti kasih di ini Tuhan nih? Tuhan pasti suruh bawa pulang ke yang punya modal. Amin. Oh iya dong, siapa yang nabur, siapa yang panen, enak aja loh. Orang 5 rotinya dia, kenapa ini rasul-rasul jenggotan yang makan? Ini tadi Tuhan Yesus bilang itu 12 bakul tuh bawa pulang kasih itu anak tadi keluarganya ya. Kalian kan tadi ngeluh-ngeluh kan, jangan raba sepotong pun juga ya. Kalau saya yang Yesus saya ngomong begitu, raba saya cabut kumis dengan bibir-bibir semua. Haleluya. Mamanya pingsan. Petrus dan kawan-kawan datang ketuk, tante. Ini imajinasi saya loh ya. Semoga cocok ya. Ini masalahnya nggak ditulis di Alkitab gitu. Boleh dong kita ini kan. Ya, namanya Alkitab harus ditafsir kan. Tak, tante. Anaknya buka. Ini 12 bakul yang lebih tadi Tuhan suruh bawa kembali. Mamanya masih antara mau sadar bangun lagi. Mama ini bukti 12 bakul. Pingsan lagi mama. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus kasih teladan. Jangan mengucap syukur, tunggu besar. Amin. Saya tidak tahu kerja saudara, gaji saudara, bisnis saudara, pendapatan saudara berapa. Tapi belajar datang di kaki Tuhan, mengucap syukur, pisahkan perpuluhan. Sisihkan perpuluhan. Amin. Kebanyakan bukan sisihkan, sisakan. Dia kasih bisa rata-rata, sisa-sisa nih kasih Tuhan. Jangan begitu dong. Pisahkan, sisihkan yang terbaik. Baru urus yang 90% itu dengan penuh hikmat dan penuh Roh Kudus. Sehingga berkecukupan bahkan berkelimpahan. Amin, kekasih Allah.